Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah salat maghrib Masjid As-Sunnah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam hari ini melanjutkan kajian pekan yang lalu, yaitu fikih puasa Ramadan, yang kita masih membahas ayat 184 untuk menggali hukum fikih yang terkandung di dalam ayat 184 surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berkalam ayyaman ma'dudat, pada hari-hari yang telah ditentukan. Ini telah kami sampaikan kemarin. Artinya Allah Subhanahu wa taala menyeru kaum muslimin, orang-orang yang beriman, untuk melaksanakan kewajiban berpuasa ini tidak di setiap hari, akan tetapi ada hari-hari tertentu saja. Faman kana minkum maridho, barang siapa di antara kalian yang sakit, au ala safar, atau dia sedang dalam perjalanan, fa'iddatum min ayyamin ukhra, maka hendaknya ia mengganti iddatun pada bilangan-bilangan hari, min ayyamin, fa'iddatun min ayyamin, maka hendaknya ia mengganti sebanyak bilangan-bilangan hari, min ayyamin ukhor, di hari yang lain. Sebanyak hari-hari dia meninggalkan puasa, berpuasalah lagi nanti di hari-hari di luar bulan Ramadan tersebut. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, bagi mereka yang mampu melaksanakannya, fidyatun ta'amu miskin, boleh bagi dia untuk menunaikan fidyah atau membayar fidyah. Secara bahasa, fidyah itu artinya tebusan. Ta'amu miskin ini adalah tafsir dari fidyah tersebut, tebusannya dalam bentuk makanan orang miskin. Faman tatawwa'a khaira, barang siapa yang melakukan tatawwu', memberikan secara sukarela, fahuwa khairul lah, maka itu lebih baik baginya. Nah, minimal untuk satu hari dia tidak berpuasa, atau untuk satu hari penebusan puasanya itu adalah memberi makan satu orang miskin sampai ia kenyang, atau satu porsi makan untuk satu orang miskin, itu minimal. Dia minimal. Melebihkan daripada itu masuk kategori tatawwu'. Sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, sebagaimana diriwayatkan dari beliau, ketika di masa tuanya, jadi Anas bin Malik itu kan umurnya sampai 100 tahun, sehingga di masa tuanya ketika sudah uzur secara fisik tidak kuat berpuasa, beliau membayar fidyah. Nah, fidyah untuk satu hari beliau tidak berpuasa, beliau memberi makan 60 sampai 60 orang miskin. Hal ini mengingat ya beliau diberikan keluasan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi mendoakan Allahumma tawil umrahu wa katsir malahu, panjangkan umurnya dan perbanyaklah hartanya. Nabi memintakan untuk Anas bin Malik demikian. Wa antasumu, tapi jika kamu berpuasa itu lebih baik bagimu. Ini kemarin sudah kami singgung bahwasanya ayat ini adalah ayat salah satu contoh dihapuskannya hukum yang terkandung di dalamnya, namun rosemnya tetap. Rosem itu tulisannya, kemudian pelafalannya tetap dilafalkan demikian, tetapi hukumnya sudah tidak berlaku lagi. Apa hukum yang tidak berlaku lagi? Dahulu
yang mampu berpuasa juga boleh mengganti puasanya dengan fidyah saja. Kemudian Allah turunkan ayat 185, faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk berpuasa, syahida minkumus syahra, barang siapa di antara kalian yang sudah melihat bulan, falyasum, maka hendaknya ia berpuasa untuk bulan tersebut, yaitu bulan Ramadan. Hendaknya ia berpuasa Ramadan, falyasumhu. Maka dengan perintah falyasumhu, bagi yang mampu berpuasa sudah tidak boleh lagi membayar fidyah. Tetapi ayat ini tetap dilafalkan, tidak dimansuh rasamnya, tetap dilafalkan demikian untuk ayat 184 dan membacanya bernilai ibadah. Nah, kemudian antum ketika buka terjemahan, maknanya bukan mampu di sini. Terjemahan Kementerian Agama, terjemahan Kemenak menerjemahkan kata yutiqunahu dengan makna berat menjalankan. Barang siapa yang berat menjalankannya, yaitu menjalankan puasa Ramadan. Artinya terjemahan ini didasarkan pada hukum kedua yang diberlakukan setelah ayat 185 turun. Jadi terjemahan ini tidak didasarkan pada makna kosakata yutiqunahu itu. Karena ataqa yutiqu maknanya itu adalah istata'a yastati'u, mampu. Nah, sehingga diterjemahkan tidak dengan kata aslinya, tetapi diterjemahkan dengan hukum yang berlaku bagi ayat 184 ini setelah dinasakh hukumnya oleh ayat 185, di mana yang masih boleh membayar fidyah hanya mereka yang memiliki uzur, tidak mampu lagi berpuasa, tidak mampu berpuasa dan tidak mampu membayar puasa di hari lain. Jadi ini ditetapkan hanya untuk orang tua. Ditetapkan untuk orang yang sudah tua, uzur secara fisik dia tidak mampu untuk berpuasa, boleh bagi dia untuk membayar fidyah. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ayat 184 ini mengajarkan kepada kita ada kondisi-kondisi di dalam syariat yang membolehkan seseorang untuk tidak berpuasa Ramadan. Kondisi-kondisi di mana kaum muslimin itu diperkenankan meninggalkan puasa Ramadan. Ketika mereka meninggalkan puasa Ramadan, bukan berarti bebas dari tugas syariat, dari taklif, tapi Allah menggantikan dengan tugas lain yang lebih ringan gitu. Sebagai bentuk rahmat Allah Azza wa Jal bagi hambanya. Nah, nanti akan kita lihat hikmahnya di ayat 185. Yuridullahu bikumul yusra. Allah menginginkan hamba ini melaksanakan tugas syariat dengan mudah. Jadi kalau nanti diartikan mudah itu tidak berbuat apa-apa, ini salah. Mudah dalam syariat itu adalah mudah melakukan tugas syariat, menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah di muka bumi ini. Allah berikan kemudahan untuk menjalankan. Kaidah umumnya Allah turunkan di surah, juga Allah turunkan di surah Thaha. Thaha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Tidaklah Al-Quran ini kami turunkan, kata Allah Azza wa Jalla, untuk membuat anda tashqa. Tashqa itu syakti, itu kan menderita. Tidaklah Al-Quran ini kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad untuk menjadikan dirimu itu menderita, enggak.
Nah, ini kesimpulan ini dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi juga di dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin. Ketika beliau menyusun bab tentang tawassut atau sikap tengah-tengah di dalam menjalankan syariat Allah. Beliau kutip ayat ini, yaitu surah Thaha ayat yang kedua, bahwasanya tidaklah Al-Quran ini kami turunkan kepada engkau untuk menjadikan engkau itu menderita. Artinya secara umum syariat Islam itu Allah buat mudah untuk dijalankan. Bagi seseorang dengan kondisi tertentu tidak mampu begini, maka boleh begini dan begini. Nah, ini kemudahan syariat Islam secara umum juga digambarkan di dalam ayat ini. Kemudahannya apa? Menahan diri untuk tidak makan itu berat. Kemudian ketika kondisi semakin berat dan tidak ada kemampuan secara fisik untuk melakukan kewajiban ini, Allah Subhanahu wa taala berikan tugas yang lain sebagai pengganti. Bagi yang sakit, yang secara fisik dia tidak mampu untuk berpuasa, atau dia mampu berpuasa namun ketika dia berpuasa menjadikan penyakitnya itu semakin parah atau memperlambat kesembuhannya. Nah, jika ini yang terjadi, maka diperbolehkan bagi orang tersebut untuk tidak berpuasa. Seperti misalnya orang diare, mencret. Dia memerlukan asupan cairan. Jangan sampai dia kehilangan cairan karena keluar terus ini. Maka untuk menyegerakan kesembuhannya, kalau diperlukan untuk tidak berpuasa, diperkenankan bagi dia untuk tidak berpuasa. Tapi hendaknya dia menghitungnya, fa'iddatun, menghitung hari yang dia tidak berpuasa. Nanti di luar Ramadan, pada saat penyakitnya ini sudah tidak ada lagi, sudah hilang, dan secara kekuatan fisik sudah kembali lagi kekuatan fisiknya, maka hendaknya dia melakukan puasa di hari lain sebagai ganti puasa di bulan Ramadan yang ia tinggalkan karena sakit tersebut. Ini yang disebutkan di dalam Al-Quran uzurnya atau alasan yang dibenarkan dalam syariat untuk meninggalkan puasa, satu, sakit. Kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Al-Quran juga safar dalam perjalanan. Nah, untuk safar di dalam perjalanan ada beberapa nas hadis yang menunjukkan bahwasanya memaksakan diri berpuasa pada saat safar justru melakukan suatu kemaksiatan. Jadi puasa tapi nilainya maksiat ketika dia memaksakan diri berpuasa pada saat safar. Nah, ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja 'amal fathi ila Makkah. Ini terjadi pada peristiwa Fathu Makkah. Antum ketahui peristiwa Fathu Makkah itu terjadi di bulan Ramadan. Tentunya kaum muslimin melakukan puasa Ramadan. Nah, keluarlah Rasulullah pergi menuju Mekah, dari Madinah menuju Mekah di Ramadan, pada saat bulan Ramadan. Fasoma, Rasulullah pada saat melakukan perjalanan tersebut beliau puasa. Ya, beliau melakukan puasa. Artinya dalam hal ini Rasulullah tidak mengambil rukhsah untuk meninggalkan puasa pada saat safar di awal perjalanan. Perhatikan, di awal perjalanan. Hatta balagha Qura'al Ghamim, sampai ketika Nabi tiba di lembah Qura'ul Ghamim namanya. Qura'ul Ghamim itu lembah yang berada di dekat lembah Usfan.
Jaraknya dari lembah Usfan itu sekitar 8 mil. Nah, di Qura'ul Ghamim Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berhenti. Fasoman nasu, orang-orang masih berpuasa juga karena Nabi Muhammad berpuasa pada saat itu. Kemudian Nabi Muhammad da'a biqadahin, meminta untuk diambilkan segelas min ma'in, dari segelas air. Farafa'ahu, diangkat gelas tersebut oleh Nabi. Hatta nadharan nasu ilaihi, sampai orang-orang melihat Rasulullah di atas unta. Orang-orang melihat Rasulullah mengangkat gelasnya. Fasyariba, kemudian Rasulullah minum. Ini ketika di sore hari sudah menjelang terbenam matahari. Jadi Rasulullah membatalkan puasanya itu sekira waktunya itu setelah asar di sore hari. Diminum oleh Nabi. Tsumma qila lahu, kemudian dikabarkan kepada Nabi. Ba'da dzalika, setelah beliau itu sudah minum, artinya Rasulullah sudah membatalkan puasanya. Inna ba'dhan nasi qad shoma, sebagian orang masih ada yang berpuasa. Masih ada yang berpuasa. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ulaikal usah. Ulaikal usah, mereka itu adalah orang yang berbuat maksiat. Ulaikal usah, mereka itu adalah orang-orang yang berbuat maksiat. Nah, berdasarkan hadis ini, Al-Imam Daud ibn Ali Az-Zahiri berpendapat bahwasanya puasa di saat perjalanan itu tidak sah. La yasihhu shaumu fis safar fa in shoma lam yujzihi. Ketika dia memaksakan puasa, puasanya itu tidak menjadikannya sah bagi dia. Wa wajabahu alaihi al-qada, dan kalau dia tetap memaksakan puasa di dalam perjalanan, dia harus menggantinya di hari yang lain. Ya, ini saya kira pendapat Imam Daud Az-Zahiri ini berlebihan gitu. Saya kira pendapatnya Imam Daud ibn Ali Az-Zahiri ini berlebihan sampai menyatakan puasanya itu tidak sah ketika dilakukan pada saat safar. Nah, nanti akan kita baca hadis yang selanjutnya, juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Hamzah ibn Amr al-Aslami. Ketika beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inni ajidu fiyya quwwatan. Wahai Rasulullah, aku mendapati kekuatan di dalam diriku ini, ala siyami fis safar, untuk melakukan puasa di saat safar. Fahal alayya junahun, apakah saya berdosa wahai Rasulullah, sementara fisik saya ini kuat kalau melakukannya di dalam safar. Faqal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, hiya rukhsatun minallah. Tidak berpuasa pada saat safar itu adalah rukhsah dari Allah, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Faman akhadha biha fahasan, yang mengambil rukhsah tersebut maka itu baik baginya. Wa man ahabba an yasuma fala junaha alaih, barang siapa yang masih menyenangi untuk berpuasa maka tidak ada dosa baginya. Nah, hadis ini dijadikan sandaran bagi jumhur ulama, di antaranya mazhab Syafi'iyah wal Malikiyah wal Hanafiyah. Mereka mengatakan as-siyamu afdal in lam yajhadhu as-safar. Puasa itu masih lebih baik kalau perjalanan itu tidak menyusahkan dirinya. Nah, ini yang nanti Allah Subhanahu wa taala juga tegaskan dalam ayat 184, wa antasumu khairul lakum, kamu berpuasa itu lebih baik.
Nah, sehingga dalam hal ini untuk puasa di dalam safar, puasa ketika safar terdapat perbedaan di kalangan para ulama. Jumhur ulama memandang itu rukhsah dan memandang lebih baik untuk berpuasa. Nah, tetapi ada pula pendapat yang mengatakan lebih baik membatalkan puasa ketika safar. Ini adalah pendapatnya Al-Imam Al-Auza'i, Imam Ahmad dan Imam Ishaq ibn Rahuyah. Mereka berpendapat bahwasanya tidak berpuasa pada saat safar itu lebih baik daripada berpuasa di saat safar. Adapun yang berpendapat sampai batalnya puasa ketika safar, ini pendapatnya Imam Daud Az-Zahiri tadi, sebagaimana kami kemukakan. Nah, sekarang antum mau pilih yang mana? Ya silahkan antum. Mau pilih yang mana ketika safar? Yang jelas rukhsah itu sudah Allah Subhanahu wa taala tegaskan. Yang perlu saya sampaikan di sini di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Anas ibn Malik. Anas ibn Malik itu menceritakan ketika kami berada dalam perjalanan bersama dengan Nabi. Di antara kita ada yang berpuasa dan di antara kita ada yang yuftir, tidak berpuasa. Fala yalumu ba'duna ba'dha, maka sebagian dari kita tidak mencela sebagian yang lain. Yang berpuasa tidak mencela yang tidak berpuasa, yang tidak berpuasa juga tidak mencela yang berpuasa. Artinya masing-masing mengambil sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Tidak berpuasa pada saat safar, ini adalah sunnah dari Nabi. Ada sunnahnya, ada ajarannya. Berpuasa pada saat safar, ini juga ada sunnahnya dari Nabi SAW, sebagaimana hadits Hamzah ibn Amr al-Aslami tadi. Ketika beliau menanyakan dirinya ada kekuatan untuk tidak tetap berpuasa pada saat safar, apakah berdosa? Enggak berdosa. Silahkan Anda berpuasa di dalam perjalanan. Nah, adapun jawaban bagi hadis Jabir tadi, kenapa kok dikatakan ulaikal usah? Ini dijelaskan dalam riwayat lain yang juga masih di dalam Sahih Muslim. Jadi yang dikabarkan kepada Nabi itu innan nasa qad syaqqa alaihimus siyam wa innama yantadhiruna fima fa'alta. Orang-orang ini sudah kesusahan untuk puasa. Nah, artinya Nabi mengetahui sebabnya ini ada kesusahan dan mereka menunggu keputusan Anda untuk apa yang dilakukan ini. Nah, Rasulullah kemudian minum. Artinya pada kondisi yang menyusahkan tersebut, Rasulullah pada saat itu merintahkan para sahabat untuk membatalkan puasanya dengan menunjukkan bahwasanya beliau membatalkan puasanya. Nah, pada saat Rasulullah membatalkan puasanya, ini kan isyarat bahwasanya hamba yang paling bertakwa kepada Allah tidak berpuasa di hari itu. Kalau ada yang berpuasa di hari itu gitu kan, maka jelas dasarnya bukan takwa. Karena hamba Allah yang paling bertakwa tidak berpuasa di hari itu. Tapi yang masih memaksakan diri untuk berpuasa, ini dasarnya itu tidak didasarkan pada ketakwaan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau memang didasarkan pada ketakwaan kepada Allah dan Rasulnya, mengikuti petunjuk Nabi di hari itu, yaitu untuk tidak berpuasa. Maka Nabi SAW minum di hari itu. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, muskilah atau rintangan yang terjadi di masa lalu itu hanya berkisar pada kekuatan fisik.
Tapi muskilah atau kesusahan puasa dalam perjalanan di hari ini bukan hanya sekedar kekuatan fisik. Dulu sangat memeras kekuatan fisik, perjalanan yang jauh itu dilakukan dengan di atas kendaraan darat atau dengan berjalan kaki yang membutuhkan kekuatan fisik, sehingga diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak berpuasa. Sekarang misalnya perjalanan yang dahulu berbulan-bulan bisa ditempuh dalam hitungan jam dengan pesawat terbang. Tetapi permasalahannya adalah perbedaan waktu. Ketika memaksakan diri untuk berpuasa, terbang dari Jakarta umroh gitu kan. Biasa penerbangan dari Jakarta untuk umroh itu siang hari, setelah zuhur sekira jam 2 atau jam 3 seperti itu biasanya pesawat menuju ke Saudi Arabia untuk umroh. Itu biasanya kan penerbangannya jam-jam segitu. Maka di pesawat kuat aja kok gitu kan, karena cuma duduk aja gitu kan di pesawat yang mengambil umroh Ramadan biasanya. Maka pagi tetap sahur puasa, nanti di bandara naik pesawat terbang gitu kan, sampai di atas awan, sampai di atas langit, lihat waktu ini di Jakarta ini sudah buka puasa nih. Tapi ngelihat ke jendela pesawat matahari nggak turun-turun, nggak terbenam-terbenam. Yang jadi pertanyaan, ini kita buka pakai waktu Jakarta atau buka pakai waktu pesawat gitu kan? Bingung gitu. Ya sudah, Allah berikan rukhsah untuk tidak berpuasa pada saat safar, maksa gitu kan. Siapa yang salah gitu? Ya, maka hendaknya tidak berpuasa gitu kan. Kalau mau memaksakan puasa, ya jadi nanti di atas pesawat lihat waktu ya di atas pesawat, jangan pakai waktu di mana dia meninggalkan. Karena ini adalah muskilah yang terbaru, artinya kesulitan baru yang dihadapi pada saat puasa ketika safar di zaman kita ini, di mana perjalanan yang jauh itu bisa ditempuh dalam waktu yang singkat, tetapi perbedaan waktu tersebut menjadikan matahari terbenam itu juga berbeda waktunya. Maka yang demikian ini Allah sudah berikan rukhsah untuk tidak berpuasa, ya silahkan untuk tidak berpuasa dan nanti menggantinya di hari lain. Ini yang berkenaan dengan rukhsah marid dan rukhsah safar. Rukhsah marid, sakit, dan rukhsah safar dalam perjalanan ini adalah rukhsah yang sifatnya itu temporer. Temporer itu sementara, artinya tidak berlangsung dalam waktu yang lama, sehingga masih memungkinkan bagi kaum muslimin yang tidak berpuasa pada saat keadaan ini dialami, masih memungkinkan baginya untuk berpuasa di hari yang lain. Hari ini mencret, tidak bisa puasa gitu. Selesai bulan Ramadan, mendapati hari di mana dia kuat secara fisik, tidak lagi mencret gitu, maka hendaknya dia membayar puasanya, mengganti puasa yang dia sakit pada saat itu. Demikian pula ketika safar. Pada saat safar tidak berpuasa, ya kan? Nanti ketika sudah sampai di tempat tujuan atau kembali ke rumahnya sudah dalam keadaan mukim lagi, maka disitulah ia mengganti mengganti puasanya. Kemudian ada rukhsah yang sifatnya tidak temporer, artinya berlangsung dalam waktu yang lama, bahkan selama-lamanya. Ini yang disebutkan selanjutnya, yang menjadi ketetapan hukum setelah ayat 184 ini dinasakh. Jadi ayat 184 tadi sebagaimana kami kemukakan, pada awalnya dia turun untuk semua yang mampu dan yang tidak mampu. Kemudian dinasakh
digantikan posisinya itu oleh ayat 185 yang mampu wajib berpuasa, nggak ada lagi fasilitas untuk menggantinya dengan bayar fidyah. Tapi ini diangkat ketetapan hukum ini bagi yang mampu saja. Bagi yang tidak mampu bagaimana? Tetap dia boleh membayar fidyah. Yang tidak mampu ini kategorinya apa? Orang tua yang sudah uzur, sudah renta secara fisik, tidak kuat lagi untuk berpuasa. Maka fikihnya di sini kita lihat, kalau tadi sakit dan safar, di hari lain ada kemungkinan untuk berbuka, untuk mengganti puasanya. Lah orang tua yang sudah tua pada tahun ini tidak mampu untuk berpuasa Ramadan, apakah di tahun yang akan datang atau di hari setelah Ramadan tahun ini yang dia lemah secara fisik, nggak kuat puasa itu, di waktu yang akan datang akan kembali masa mudanya, akan kembali kekuatannya sehingga dia bisa membayar puasanya? Nggak bisa. Justru semakin bertambahnya hari, semakin bertambah kelemahan fisiknya. Maka disinilah rahmat Allah Azza wa Jalla menjadikan tugas bagi mereka yang sudah tidak kuat lagi secara fisik untuk berpuasa dan tidak kuat lagi secara fisik untuk menggantinya di hari yang lain, gantilah dengan membayar fidyah berupa memberi makan orang miskin. Nah, percabangan dari permasalahan ini adalah ibu hamil dan menyusui. Dia masuk kategori yang mana? Hamil dan menyusui itu apakah kategori yang sifatnya temporer, sementara waktu, sehingga masih memungkinkan di hari lain untuk mengganti puasanya, ataukah dia termasuk yang kategorinya berat sehingga kecil kemungkinan di hari lain untuk menggantinya? Di sini khilaf di antara para ulama. Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah mengkategorikannya dia adalah rukhsah, keadaan yang sifatnya itu temporer, sama seperti orang sakit. Jadi Imam Abu Hanifah menyamakan kondisi ibu hamil dan menyusui itu sama seperti orang sakit, sifatnya sementara. Bulan Ramadan hari ini hamil, nanti kan sudah melahirkan tidak hamil lagi, sehingga dia masih memungkinkan untuk berpuasa dan mengganti di hari yang lain di luar bulan Ramadan. Kemudian madhab yang lain, madhab al-Imam Asy-Syafi'i dan al-Imam Ahmad ibn Hanbal memandang dengan pandangan yang berbeda. Jadi ibu hamil dan menyusui ini, apakah dia membayar fidyah atau dia mengqadha puasanya? Ini oleh al-Imam Syafi'i rahimahullah dilihat dari sisi manfaatnya. Membayar fidyah itu manfaatnya itu untuk orang lain, sementara qadha manfaat itu untuk diri sendiri, gitu loh. Kenapa kok manfaat untuk diri sendiri? Dia tidak berpuasa di bulan Ramadan, artinya fasilitas dia meninggalkan puasa di bulan Ramadan kemudian menggantinya di hari lain, maka manfaat itu untuk diri sendiri. Tapi ketika fidyah, dia tidak berpuasa di hari itu, mendapatkan manfaat untuk diri sendiri. Pada saat dia membayar fidyah, orang lain juga mendapatkan manfaatnya. Maka diambil dari cara pandang yang demikian oleh al-Imam Syafi'i, ibu hamil dan menyusui itu khawatir terhadap siapa? Kalau terkhawatir terhadap diri sendiri, maka manfaat dia tidak berpuasa karena hamil itu untuk diri sendiri. Kalau khawatirnya terhadap diri sendiri, maka dia qadha saja. Mudah nggak antum pahami ini?
Makanya nanti kan kesimpulannya dalam mazhab Syafi'i dan juga mazhab Imam Ahmad bin Hambal, kalau dia khawatir terhadap diri sendiri, dia qadha saja. Tapi kalau dia khawatir terhadap janinnya, nanti kalau aku tidak puasa, bayiku ini gimana? Kelaparan ya, ada kekhawatiran terhadap bayinya gitu. Maka ibu hamil dan menyusui itu kewajibannya nanti mengqadha dan membayar fidyah 2 gitu. Karena apa? Karena ada manfaat untuk dirinya dan untuk janinnya, didasarkan pada kekhawatirannya itu. Nah jemaah sekalian yang demikian ini, pernah nggak antum tanya sama kaum wanita, mudah nggak bikin gitu? Artinya menjadikan dalam hati ini, saya harus khawatir dengan diri sendiri nih supaya nanti cuma qadha aja gitu. Atau nanti kalau terdetik sesekali keluar dalam hati, saya jadi khawatir nih sama bayi nih. Akhirnya apa? Qadha dan bayar fidyah juga. Ini yang demikian ini sulit atau mudah gitu kan. Nah antum nggak pernah hamil dan menyusui, masalahnya itu loh. Kalau harus melaksanakan dengan cara yang demikian ini, gampang atau tidak, nanti silahkan tanya kepada kaum wanita yang pernah hamil dan menyusui gitu kan. Kamu khawatir atas dirimu sendiri atau khawatir terhadap janin gitu loh. Nah, kalau kita kembalikan kepada tugas syariat ini, Allah tidak menginginkan yang sulit gitu lah. Yuridullahu bikumul yusra, Allah menginginkan yang mudah. Wala yuridu bikumul usr, Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan yang usr bagi kalian. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa, tidaklah Al-Qur'an ini kami turunkan untuk menjadikan Anda itu sulit gitu. Nah, Imam Ahmad bin Hambal mazhabnya kok sama Imam Syafi'i gitu. Ini pernah saya sampaikan di majelis-majelis yang lain gitu kan, bahwasanya Imam Ahmad ibn Hambal kalau tidak mendapati hadis yang sahih, beliau itu bertaklid kepada mazhab Syafi'i. Kalau saya tidak mendapati hadis yang sahih, fa ana aqulu biqauli Syafi'i, saya berpandangan dengan pandangannya Al-Imam Syafi'i. Itu yang ditegaskan oleh Al-Imam Ahmad ibn Hambal rahimahullah, demikian. Perkataan ini nanti bisa antum dapati di dalam Syiar A'lam Nubala. Itu di dalam biografinya Imam Ahmad bin Hambal, ketika beliau itu sangat menghormati Al-Imam Syafi'i itu sebagai gurunya. Jadi pada saat beliau tidak mendapati hadis yang sahih, beliau bertaklid atau berpegang dengan pendapatnya Imam Syafi'i. Oleh karena itu kita dapati ada banyak pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal yang sama dengan pendapatnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Di antaranya ini soal ibu hamil dan menyusui, kewajibannya apa? Kemudian menyentuh laki-laki perempuan, mazhab Imam Ahmad bin Hambal kan sama, batal wudu. Sama-sama Imam Syafi'i, karena beliau nggak mendapati hadis yang sahih, yang hadis yang menyatakan bahwasanya Nabi itu mencium istrinya sebelum berangkat sholat. Itu kan oleh Imam Ahmad bin Hambal dilemahkan gitu. Artinya tidak dipandang sahih oleh Imam Ahmad bin Hambal, sehingga beliau tidak mengambil hadis itu sebagai dasar bagi kesimpulan hukum fikihnya. Allahu ta'ala a'lam. Yang saya pegang pendapatnya untuk ibu hamil dan menyusui itu cukup fidyah saja, jemaah sekalian. Tidak perlu qadha, cukup fidyah saja. Mengapa? Karena ibu hamil dan menyusui ini disamakan dengan orang tua yang sudah uzur. Dia mendapati uzur ini dalam waktu yang lama, yang kecil kemungkinan baginya untuk mengqadha di hari yang lain. Masa sih Sat? Ya antum ngomong begitu karena nggak pernah jadi perempuan gitu loh, nggak pernah mengandung dan nggak pernah menyusui gitu. Kenapa kok demikian? Satu yang menguatkan sisi tarjihnya, sudah isya ya. Saya minta izin sedikit. Yang memfatwakan cukup fidyah saja itu ada dua sahabat yang utama.
Abdullah ibnu Umar di Madinah dan Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Cukup fidyah saja. Kemudian yang kedua, kondisi ibu hamil dan menyusui itu lebih mirip dengan orang tua yang tidak sanggup berpuasa ketimbang nanti disamakan dengan orang yang sakit. Hamil itu 9 bulan. Setelah melahirkan bisa qadha belum karena ada nifas. Ini kemudian beragam, ada yang 30 hari selesai, ada yang 40 hari baru selesai. Setelah itu dilanjutkan menyusui ASI eksklusif, yang mana itu juga membutuhkan nutrisi yang lebih itu bagi ibu hamil. Makanya permasalahannya ibu hamil dan menyusui karena nyambung ini. Habis hamil dia langsung nyusui 3 bulan pertama itu kan kencang-kencangnya anak bayi untuk menyerap gitu. Sampai nanti di bulan ke-6 itu ASI eksklusif untuk saat ini. Nah, setelah 6 bulan itu Allah Ta'ala alam, kalau nanti Allah takdirkan ada adiknya lagi di dalam itu kan nyambung lagi nanti halangannya itu nyambung lagi, lanjut lagi gitu kan. Kapan mau qadha kalau begitu gitu. Maka yang demikian ini sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas dan Abdullah ibn Umar mungkin lebih melihat wanita dari sisi yang demikian, sehingga kemudian mereka berdua ini berfatwa boleh bagi wanita yang hamil dan menyusui itu untuk mengganti puasanya itu dengan fidyah saja, tidak perlu qadha. Demikian pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.